menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Jadi pemirsa kita tadi ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ya, skripsi tahun 85 katanya sudah disita. Bimbing saya. Kita tanyakan. Seingat saya galak sekali. Fakultas Kehutanan UGM yang lembar pengesahan skripsi Edi Prianto. Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu. Saya daftar, tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Saya daftar, saya ikut tes, tapi nggak diterima. Aduh. Saya mikir-mikir, apa bodoh banget saya. Atau tesnya yang nggak benar. Atau jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek karena nggak diterima. Ya sudah, karena garis dan kehendak Allah memang seperti ini, ya harus kita terima. Yang kedua, saya mungkin yang berkaitan karena banyak dari alumni ini yang bekerja baik di perhutani, baik di Kementerian Kehutanan, Pak Dekan dan seluruh dosen. Saya ingin sedikit menyampaikan penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap kehutanan Indonesia. Cerita sedikit, jadi saya bertemu dengan setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu dengan Raja Norway. Beliau cerita kepada saya, di Norway itu sebuah kandungan tambangnya gede sekali. Masuk profesi ini milik negara loh? Iya, maksudnya saya tidak mau direkam, Pak. Gini aja. Gas minyak, tapi kan ini bukan tugas pribadi, Pak, tugas pekerjaan. Tambang. Tetapi justru di sana yang dikembangkan adalah Pak sudah ini belum bisa untuk menanggapi kehutanannya, hutannya. Dan dari situlah tidak bisa menanggapi. Alasannya apa? Mereka menjadi negara dengan income per kapita yang sangat tinggi. Kami kurang paham ya, kami tadi sudah konfirmasi ke sekretariat, ini belum. Saya nggak ingat berapa, kan sangat tinggi. Karena negara-negara di Skandinavia, skripsi tahun 1985 yang seharusnya kan milik publik di Fakultas Kehutanan UGM. Ada di sana ada keterbatasan. Lembar pengesahan skripsi Sigit Winarto, Lembah Edianto, Sri Dominisi, Edi Trianto, bisa menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja. Saya melihat dari hulu sampai hilir itu dikerjakan secara detail. Nah, katanya sudah yang kita ini tidak atau diambil oleh pihak UGM, tidak ada lagi di Fakultas Kehutanan, di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kami dirujuk ke bagian humas UGM ini. Dari pemeliharaan. Artinya kan berarti kemudian ada kepalanya, di bosnya. Penerbangan, semuanya dikerjakan dengan cara-cara manajemen yang sangat detail sekali. Oh, acaranya kemana Pak? Boleh tahu?
paham ya Pak. Di kita ini, Itu dari pimpinan juga. saya ngomong apa adanya. Saya kurang Nama kepala Saya nggak ingat. kalau kepala humasnya Di sudah Kementerian ada, Kehutanan, koordinator saja. anggarannya berapa triliun setiap tahun, Bu Nia. sudah berapa puluh triliun, jadinya apa? Gimana? Nama lengkap. Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Kurnia Stuti. Apa? Hestening Kurnia Stuti. Nggak ada. Hestening Seingat Kurnia. saya selain satu Jadi ibu yang buat hutan jadi, selain satu, tidak Wanagama. ada di tempat. Terus adanya kapan Pak? Hari ini. Kalau sosialnya sih saya kurang 112 di hektar kantor itu juga jadi dan betul-betul menjadi hutan orang penuh. gitu. Oh sepi. Kemudian juga di Padahal kan Betas. bekerja. Baru Saya ada belum ke acara sana, ini, jadi saya baru belum ada bisa berkomentar. juga masuk. Artinya apa? Sebetulnya kita ini kan bisa Biar kami jumpain gitu loh. membangun sebuah hutan seperti Wanagama, bisa. Sebelumnya sudah berkorespondensi belum Pak? Kalau belum berkorespondensi kami sudah. Dan anggaran di Kementerian Kehutanan gede sekali. Karena kalau ini tidak kita bangun Tapi yang bersangkutan hutan-hutan seperti Wanagama ini, nanti yang hutan konservasi Kapan bisa Pak? grogoti habis terus, lama-lama hilang. korespondensikan terlebih dahulu ya Pak. Sehingga harus ada yang menyediakan sendiri area Surat. khusus untuk Boleh ya surat. entah untuk Atau laut, lewat HP. entah untuk Bisa minta nomornya. Bu Nia. Maaf kalau itu saya kurang ini nih Pak. bangunan, entah untuk furniture, Karena kebetulan kami aja semua juga harus bisa. ada. Kan humas harusnya kan terbuka hubungan Kembali lagi, masyarakat. Saya artinya alumni UGM. Ya kalau itu kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. Apa Pak? kebetulan kami aja. Mohon maaf, Kok ke hotline sih Pak sudah datang? Kan udah nah ketemu yang di kapan? Perhutani, Pak Rismo nggak ada ininya. yang di Kementerian hotline Kehutanan nggak juga dijawab. teman-teman saya Gimana? semuanya. Hotline kan sering nggak dijawab. Enggak, ini pasti dijawab sih Pak. Kalau sekarang kan beliaunya juga Pastinya anggaran yang ada setiap Minta tahun nomor HP triliunan masnya dia aja jadi sebagai staf barang. humas. Mohon maaf itu profesi saya ya Pak ya. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu ya 1.000, 2.000 tapi jadi itu setiap tahun. Kan ada nomor pekerjaan. Sehingga kalau 20 tahun itu sudah jadi berapa ribu hektar gitu. Nggak usahlah kita ini kayak dulu-dulu. Terlalu apa? Itu boleh diakses publik ya? Boleh? Menanam pohon Hotline itu 1 miliar, Hotline itu iya kan? HP. Nanti kalau di daerah menanam pohon 1 juta pohon, Oh, iya kan? jadi kita ketemu kepala koordinator Mana yang humasnya jadi pun belum bisa. 1 juta pohon paling 3 ekor aja Dan ngedung. humas harusnya kan lebih Sangat 1 miliar mungkin hanya relasi Saya mau ke 6 pohon aja yang tumbuh. Mas Polri aja nggak sulit ini Mas. Nah, kita harus ngomong apa adanya. daripada ke kementerian. Sekarang udah kita ini memang harus belak-belakan, tapi yang paling penting ke depan harus diperbaiki. Kita memiliki lahan yang sangat subur sekali. Nomor pribadi saya mau kasih sama Di mas. Masnya mana-mana. nggak mau ngasih nomor pribadi saya. Berbahagia saat ini kita menyaksikan Bapak Presiden menuju ke area penanaman pohon dan Transmitter. yang akan ditanam saat ini adalah cendana Santalum album lim yang tumbuh alami di Kepulauan Indonesia bagian timur. Kayunya mewah karena mengandung bahan minyak wangi. Namun Nomor pribadinya UGM ya. Coba kita tunggu. Kapan UGM nelfon? Kan bisanya Bu Wakil Rektor Wening dan ya memang harusnya ke Bu Rektor Wening saya jumpain karena kan pada pertemuan 15 April 2025 kan Profesor Wening berjanji ingin merilis video tersebut pertemuan di Fakultas Kehutanan UGM ruang 109 kan beliau sendiri berjanji pada saya iya kami akan berikan asalkan dipublikasikan secara utuh. Nah itu 15 April sekarang sudah 20 Juni ya. Dia ya, suaranya dia. ini saya juga mau direkam. Nanti itu saya muncul di situ saya juga bisa protes. Enggak, muka masnya enggak ada Muka saya aja. mukanya. Jadi ini sekarang 20 Juni. Sekarang berarti sudah 2 bulan lebih. Kok janjinya kok nggak ditepati ya? Gitu loh. UGM pun tidak merilis secara full tayangan itu. Padahal publik ingin tahu apa yang terjadi di dalam itu. Apakah kami... Oh iya, dan publik.
saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Mas Gusti lagi pemerintahan ya Pak? Iya betul. Makanya saya bilang ke rumah. Tapi tadi Bapak bilang kan lagi pada keluar semua dinas di luar, dinas atau memang ada acara? Ada acara. Tidak ada acara apa tugas Pak? Beliau itu dulu waktu bimbing saya. Seingat saya galak sekali. Kalau bisa Pak tahu kan harus tahu dinas di daerahnya. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah, kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Hari Jumat padahal jam kerja ya. Ada orang kebetulan baru ada Apanya cita-cita saya Pak Bu Nia ada nggak yang wakilnya? Rekan-rekan saya inginnya jadi pegawai perhutani. Oh, berarti di sini kantornya cuma 3 orang, Bu Nia dengan Bapak. Tapi saya juga daftar saat itu. Saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Maksudnya kan Bu koordinator ini kan punya struktur di sini, wakil kah atau saya daftar, saya ikut tes tapi nggak diterima. Staf seniornya dong Pak. Saya mikir-mikir apa bodoh banget saya. Hari Jumat sepi semua. Atau tesnya yang nggak benar. Atau jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek karena nggak diterima. Ya sudah, karena garis dan kehendak Allah memang seperti ini. Komentarnya. Ya harus kita terima. Yang kedua, saya kalau itu kita bisa lihat di mana ya Pak? Nggak mungkin ke Bapak ini kita mungkin yang berkaitan karena banyak dari alumni ini yang bekerja baik di perhutani, baik di Kementerian Kehutanan, dekan dan seluruh dosen. Saya ingin sedikit menyampaikan penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap kehutanan Indonesia. Oh, Fakultas Kehutanan saja ya. Cerita sedikit. Jadi saya bertemu dengan. Saya heran loh Mas, Humas kok takut direkam, itu apa tugasnya Humas? Bukan kalau Setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, kenapa aja Norway? Iya. Bapak kerjanya di Humas kan? Beliau cerita kepada saya, di Norway itu sebenarnya kandungan tambangnya gede sekali. Untuk negara menginformasikan apa tentang UGM, kok takut direkam sih? bukan, saya pribadi. Gas minyak, Kita berjumpa di rumah Mas pribadi. Ini gedung negara. Tapi justru di sana yang kita nggak dikembangkan. pribadi. Lagi pula kita nggak pribadi kok. Kalau pribadi Mas, saya datang di warung. Kehutanannya, atau hutannya. kita jumpa rumah Dan Mas. dari hanya dari Mas situlah tugas ya untuk negara sekarang. Iya, tapi saya pribadi saya tidak. mereka menjadi negara dengan income per kapita yang sangat tinggi. Bukan tentang pribadi Mas. Pribadinya Mas. Saya nggak ingat berapa, tapi sangat tinggi. Karena negara-negara di Skandinavia income-nya sangat tinggi semuanya. Padahal di sana ada keterbatasan lahan. Sebagai staf saja Mas tidak Gusti. tidak berwenang memberikan informasi apapun. Saya bukan Mas Gusti. Kenapa mereka Bukan. bisa Soalnya tadi yang Jadi Mas bilangnya menjadikan Mas Gusti negara yang kaya berwenang. yang hanya dari hutan saja? Salah berarti. Saya melihat dari hulu Ternyata Mas Gustinya juga sampai tidak hilir ada. itu dikerjakan secara detail. Gimana tuh hoax Sudah hoax bagus ya. juga Yang tuh tadi yang kita pakai ini batik di tidak luar lakukan. tadi tuh. Oh, Pak Katanya Gusti. Mas Gusti Mungkin nanti ya, yang baik. menemui katanya. Jadi saya berasumsi aja tadi, mohon maaf ya. Mas itu kan Mulai nomor dari pribadi penanaman. saya. Masnya aja tugas nggak mau Mulai ngasih dari untuk saya. pemeliharaan. Nggak tugas untuk negara, saya kasih Kemudian untuk Mas. di Iya, kami terima. Ah, penerbangan nanti semuanya kalau dikerjakan dengan cara-cara manajemen yang sangat jumpa detail. dengan saya datang lagi dari Sumatera.
Jauh-jauh ini datang di kita dari ini. Sumatera, alumni UGM. Saya ngomong apa adanya. Keluarga alumni UGM. Saya nggak ingat. Masnya alumni UGM juga kan? Di Kementerian Kehutanan, Kan? Nah, anggarannya berapa triliun setiap tahun? Ya kalau memang nanti bersurat, Sudah berapa puluh triliun? Ya, Jadinya apa? ketemu dengan wakil rektor. Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Tetapi kalau memang nggak perlu bersurat, nah di situ kan ada Nggak secara ada. kontak. Seingat saya selain satu Ya, yang buat terutama hutan Bu jadi, Uning. selain satu Karena Wanagama. Profesor Uning lah yang menjanjikan kepada saya bahwa 112 hektar. Jadi, betul menjadi hutan. Sendiri, tapi sampai sekarang kan nggak ada. Kemudian juga di dengan Getas. apa namanya tentang Saya belum ke sana, jadi saya belum bisa sarjana muda yang berkomentar. ditampilkan di Rtibidum. Artinya apa? Sebetulnya kita ini kan bisa Ada yang ngaco nih. Kan bagian membangun kemahasiswaan kan Bu Uning sebuah kan, hutan Profesor seperti Uning. Wanagama. Nah, Bisa. berarti kan tahu aturan-aturan tahun 1980 bagaimana dari sarjana muda ke sarjana, Dan apa anggaran di Kementerian seleksinya, Hutan segala gede macam. sekali. Ya, penting sekali Profesor Uning. Karena untuk kalau ini mengungkapkan tidak ke kita publik. bangun Bahkan harusnya Humas pun harus hutan-hutan tahu seperti menjelaskan. Wanagama ini, Itulah nanti pentingnya hutan Humas. konservasi Tapi ini birokrasi masnya habis petugas terus, negara lama-lama hilang. Gitu. wajahnya pun nggak mau ditampilkan. Sehingga Kalau harus seandainya ada saya yang bertanya, menyediakan bingung sendiri saya. area Terakhir, Mau tugas khusus untuk negara atau untuk enggak sih? Ini kan kita Entah ketemu di untuk- sini, ini tugas negara semua dibayar tiap bulan oleh pajak rakyat. bangunan, Kalau saya tanya entah gini Mas, untuk terakhir furniture, kali UGM membuka memang harus program ada. untuk menerima sarjana muda itu kapan? Kembali lagi, artinya Kurang tahu nggak? kita Di ini Fakultas bisa, Kehutanan. tetapi tidak mau mengerjakan. Oh gitu. Maaf, Jadi bukannya satu UGM itu sama karena semua yang di enggak? Perhutani, Jadi pada waktu itu kan belum yang di Kementerian Kehutanan juga teman-teman saya semuanya. belum terintegrasi. Jadi bisa saja di Fakultas Kehutanan bisa sarjana muda, Pastinya di anggaran Fakultas yang ada Teknik setiap nggak bisa. tahun triliunan itu ya jadi Bisa banyak. jadi ya. tahunnya. Tergantung tahunnya ya. Oh. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu ya 1.000 2.000 tapi jadi itu setiap tahun. Padahal biasanya Humas itu tugasnya Sehingga kalau 20 tahun itu sudah jadi berapa ribu hektar. sebenarnya Nggak ya, usah lah kita ini kayak dulu-dulu. Iya, kumpul. Ini ada Di sini ada yang Terlalu. ini wartawan sebentar. ada komentar gila nih, ngapain harus melayani mereka? Udah Menanam Humas UGM pohon ini mahasiswa. 1 miliar, Itu salah ya? ya kan? Apakah Humas UGM itu Kalau melayani di daerah melayani menanam mahasiswa? pohon Tidak, kan? 1 juta pohon, Publik ya kan? juga Mahasiswa kan? juga Alumni Mas? termasuk salah satu. Yang jadi Enggak, 1 alumni juta datang pohon Humas paling boleh 3 nggak? ekor aja yang hidup. Boleh. Wartawan suka datang ke sini nggak Pak? 1 miliar mungkin Nggak hanya datang. Masnya direkam wartawan. 6 pohon aja yang tumbuh. Pada saat wartawan datang, Masnya mau Harus direkam ngomong kan? apa adanya. Sekarang udah kita ini harus belak-belakan, nggak apa-apa. tapi yang paling Kalau penting ke tidak- depan harus diperbaiki. Tidak nyaman wajahnya Kita terlihat memiliki di lahan video. yang sangat-sangat Biar subur aja Dr. sekali. Rismon yang ganteng Di ini mana-mana. terkenal. Ya, Kelihatan terus wajahnya. berbahagia saat ini kita menyaksikan Bapak Presiden menuju ke area penanaman pohon dan Ya, kalau saya diabaikan, yang saya akan datang. ditanam saat ini Saya adalah konsisten orangnya. cendana Artinya Santalun saya sebagai album masyarakat lim kalau memang yang dulu alami di Kepulauan Indonesia bagian timur. Kayunya nyolong karena mengandung bahan minyak wangi. Namun Padahal saya bertanya bukan hal pribadi berkaitan dengan UGM. Jadi kata Humas UGM kita datang jangan hari Jumat, datanglah di hari Senin kalau mau full, gitu ya? Oh iya, Di UGM banyak dinas luar. oh, UGM Hari dari ini. luar. Jadi kira-kira Itu kan? nanti kami bersurat saja mohon dibalas ya. Boleh, silakan Pak. Nanti Sentana akan bersurat, kalau via email bisa. Bisa suratnya via email. Via email bisa ya, nanti saya videokan emailnya di situ Bisa ya. disebutkan aja emailnya. info@ugm.ac.id. Info info Ya, kecil semua. kecil semua @ugm.ac.id. Oke. Ya, dan info@ugm.ac.id. info@ugm. Ya, jadi kalau masyarakat yang menonton Sentana ada yang mau info juga boleh ke situ. Tapi nanti Sentana akan bersurat resmi untuk menemui Kepala Humas dan Prof Kuning, dan saya akan berikan pertanyaannya ya. Jadi Pak, kalau libur dilayani Pak? Libur mahasiswa maksudnya. Ini kan libur mahasiswa. Oh iya, itu bagus juga pertanyaannya. Libur mahasiswa gimana Ibu? Kan sekarang periode Libur. libur kan mahasiswa, Semesteran. selesai ujian kan. Maksudnya tetap Dilayani. dosen-dosennya kerja, pejabatnya tetap kerja. Oh iya,
mencontohkan ini saja. Apa? Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Oh ya, nggak kena kok Bu. Aduh takut banget sih direkam semua. Tidak takut, tapi ini data pribadi kita. Malah nanti ibu anggota dewan. Ibu bekerja di humas loh Bu. Beliau itu dulu waktu harus pejabat publik ya. bimbing saya. Seingat saya galak sekali. Betul. Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Ada di luar. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo tugas negara. mengucapkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo ya dulu cita-cita saya sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Yakin juga rektor juga. Saya daftar, saya ikut tes tapi nggak diterima. Tahu ini semua. Ini datang wartawan nih. Saya Pada ngikut mikir-mikir, semua kayak ini kayak kami mau disiramain. Tesnya nggak benar. Jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek karena nggak diterima. Ya sudah, garis dan takut disorot. Seperti ini. Makanya saya bilang yang takut karena salah. Ya, Terus ini udah salah banget. Nah, saya tanya sekarang lagi Pak Janes. Yang kedua, masuk akal nggak Pak bahwa satu kantor itu semua ada acara di luar? Kan udah saya bilang termasuk humas, termasuk rektor, termasuk wakil rektor. Makanya saya tanya tadi humas, ini ada kemana mereka? Apa acara? Dan seluruh dosen saya ingin dinas sedikit menyampaikan penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap itu kan kita yang gaji. Kehutanan Fokus dinas ini kita yang gaji. Karena dinas luar itu menurut saya agak ambigu ya. Cerita sedikit, jadi saya bertemu kalau dia dengan hanya mendatangi sebuah acara, diskusi atau apa setahun yang lalu, satu setengah tahun yang lalu dengan Raja Norway. Atau jadi keynote Beliau speaker cerita atau pada saya, pidato di sebuah di acara, Norway itu membuka sebuah acara, kandungan harusnya tambangnya itu gede sekali. bisa dikemukakan oleh humas tadi. Tapi kok sepertinya Gas tidak ada minyak, yang mau ngasih katanya tahu ini saya akan Pak nanya Janes. Apakah mereka Tambang. takut sama Pak Janes? Tapi justru di sana yang dikembangkan Takut adalah lagi udah saya bilang bukan takut di atasnya takut apa sih kayak kambing mau disiramain. Kabur juga. Kehutanan. Kita seakan-akan kita bawa dan dari hanya dari seakan-akan kita situlah bawa air nih. Yuk ketakutan semua kabur. mereka menjadi Tapi saya negara bilang dengan kan di income sekolah per kan kapita yang kalau sangat tinggi. nggak hadir tanpa alasan apa alpa kan? Alpa. Alpa itu. Contohnya berapa kali sangat Makanya tinggi. kalau alpa. Opungnes. Karena negara-negara di Iya. Skandinavia Sholat Jumat woi. income Saya sangat mah sangat begitu tinggi. Bukan, saya itu sudah nunggu dari jam Ada di sana 9, ada dari jam keterbatasan 8. lahan. Jangan pakai alasan itu. Jangan dibawa agama lah ke sini. Jangan bawa agama itu ya, yang komen itu ya. Kenapa Jadi kita mereka punya keluarga akan menghargai bisa kesempatan lain kalau yang nggak datang. menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja? Saya melihat dari hulu Jangan mundur saya. sampai hilir itu dikerjakan secara total. Nah, kita ini tidak lakukan. Kenapa bang? Mulai dari penanaman, Satu-satunya one and only. mulai dari pemeliharaan,
kemudian parah. penerbangan, Bang, ini semuanya lanjut lah ya dikerjakan musiknya dengan ya. cara-cara Tapi ada manajemen yang narsum sangat tegas. lain yang Di kita ini, saya ngomong apa adanya, saya nggak ingat. Di Kementerian Kehutanan, anggarannya berapa triliun setiap tahun, sudah berapa puluh triliun, jadinya apa? Iya, kami ke Semarang. Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Sudah confirm David. Nggak ada. David. Seingat saya selain satu membuat hutan jadi, selain satu Wanagama. Kemarin live di Semarang kami kemarin di Kampung Laut. 112 hektar jadi dan betul-betul menjadi hutan. Kemudian juga di Getas. Saya belum ke sana, jadi saya belum bisa berkomentar. Artinya apa? Sebetulnya kita bisa membangun hutan seperti Kan Mbak Nilu sekarang sudah wakil menteri. Siapa tahu abangnya ini jadi wakil menteri berikutnya. Dukung ya rekan-rekan Bali di Akademi. Karena tahun ini tidak kita Mbak Nilu, hutan seperti Wanagama. jangan lupakan teman namanya di Kompas. Dia jadi habis terus lama hilang. Bang susah ya Bang ya, Sehingga capek harus ya Bang. ada yang menyediakan Investigasi yang lapangan. khusus Alah, untuk tadi enggak. Tentang Waktu ini di kantin enggak ngomongnya. bangunan, entah untuk furniture, ini harus ada. Kembali lagi, artinya kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. Apa itu? Mohon maaf, karena yang di perhutani, yang di Kementerian Kehutanan juga teman-teman saya semuanya. Oh iya. Pastinya anggaran yang ada setiap tahun triliunan. Sekarang efisiensi anggaran Bang, tidak ada dinas luar, Zoom sudah Ya kalau diterapkan. nggak bisa puluhan ribu ya dinas 1.000 luar. 2.000 tapi jadi Tadi kan setiap dibilang tahun. dinas luar. Loh, kita UGM buang-buang duit buat kita dinas luar. menerima aja lah Jadi penjelasan berapa dari ribu Humas hektar. itu. Nggak usah Mau lah kita ini bohong, kayak mau apa, dulu. terima aja bulat-bulat. Mau gimana kita bantahnya? Terlalu. Iya kan? Oke, sampai jumpa lagi. Oke. Nah, pohon satu miliar Sama Mbak Rosi. ya kan? Nanti kalau di daerah menanam pohon Biar 1 hadir juta saya di pohon. Mbak Rosi. Iya kan? Rosi Yana Silalahi. Hah? Jujur kayak Kasmujo. Ini yang jadi 1 juta pohon paling 3 ekor aja. Enggak, tadi lucunya ya. 1 miliar Kok mungkin bisa ada. staf humas 6 pohon yang saja seharusnya tumbuh. hubungan masyarakat di video aja wajahnya nggak mau, Harus bingung ngomong saya. apa adanya. Ini tugas negara. Harus belak-belakan. Tapi yang paling penting ke depan 30 harus tahun. diperbaiki. Senior 30 tahun yang lalu. Kita memiliki lahan Ini yang jauh-jauh dari Jepang sangat nih. subur sekali di mana-mana. Yang berbahagia saat ini kita menyaksikan Bapak Presiden menuju ke area penanaman pohon dan yang akan ditanam saat ini adalah Nepal, kenapa Nepal atau Sri Lanka? Di Nepal saya dibilang si Janes bule loh. Oh, di Nepal. Karena tinggi banget saya. kayu mewah karena mengandung bahan Jadi selama di Nepal dikiranya bule. Iya bule putih banget. Dikira apa coba pemutih pak? Mungkin di Sri Lanka mungkin bang. Tangganya itu rasa bule, obar balok saya bilang. Gitu di Paris ya. Di Paris orang pada ketakutan. Dikira saya pakai topeng. Dikira vampir ya, vampir. Di sana kita. Vampir mah putih. Jadi coba saya ceritakan di situ di Sentana. Sedikit Nah, ya. tadi kan kami masuk ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya. Jadi menurut Dirtipidum ya kan, katanya kan yang didigitalisasi punyanya Pak Jokowi karena presiden. Ya ayo digitalisasi semua tahun 85 sangkatannya Pak Jokowi kalau benar. Dan tadi kami minta yang analog itu, yang skripsi seangkatan atau tahun lulusnya sama dengan Pak Jokowi 85 ternyata sudah disita oleh UGM. Nggak ada lagi di Fakultas Kehutanan UGM perpustakaannya. Dan kami disuruh balik lagi ke Humas. Di Humas katanya koordinator Humasnya malah dinas luar. Oh gitu saudara-saudara. Jadi kami sudah minta tadi di Fakultas
di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu kan bisa siapapun berkunjung ya untuk melihat, ternyata disita. Oh iya tuh. Tidak ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, skripsi-skripsi terutama yang kosong-kosong itu, yang lembar pengesahannya cantik tapi kosong, seperti Sigit Hartminarto, Lembah Edianto, Edi Trianto, Sri Dominingsi, itu kan Sri Murtiningsi atau apa lagi, pokoknya kosong dan pakai Times New Roman, dicetak modern, yang sama katanya dengan punya Pak Jokowi, tapi kosong tanpa tanda tangan apapun. Nah kami kan ingin lihat benar nggak itu, kan gitu ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ternyata sudah disita semua saudara, sudah disita dan tidak digitalisasi juga. Ya, saya, Bapak ini masalah sita menyita ini, saya dari segi hukum ya. Tadi ada tadi. Ini. Ke depan Pak Kasmujo. Dari segi hukum ini betul-betul itu yang berhak menyita hanya pengadilan, termasuk Bareskrim yang di perpustakaan itu diambil, itu nggak boleh. Mungkin itu disimpan, bahasanya mungkin nggak disimpan, bahasa hukum perampokan. Disimpan oleh dekan atau rektorat. Ini merampok itu, merampas, itu perampasan nggak boleh. Kalau namanya menyita itu harus ada pengadilan, putusan pengadilan atau putusan perintah dari pengadilan untuk menyita barang bukti. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya lihat beliau sangat bijak sekali. Adalah perbuatan melawan hukum. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi mereka lapor sekarang. Ini mengerikan sekali. Terima kasih. Bisa jadi bahan untuk sidangnya Pak Taufik di Solo ini. Iya, Dr. Taufik. Betul, itu nggak boleh menyita sesuatu. Itu kan para uang negara punya itu. Skripsi saya nanti akan kami berikan ya. Sentana akan memberikan dengan gratis Pak Janes dan Dr. Rizwan. Karena begitu maju dibentak balik. Saya bingung ya, bener nggak apa namanya ada pertemuan apa tadi. Kita datang jam 9 pun ada pertemuan. Kami minta bertemu sore pun ada tetap ada pertemuan. Jadi bingung kita. Jadi padahal beliau sendiri yang janji memberikan merilis video pertemuan itu. Ya, janganlah begitu Bu Uning. Ya, janji itu harus dipegang. Tapi saya sudah tapi nggak diterima. Berikan nomor pribadi saya kepada bagian humas, semoga dijawab. Ya, kalau enggak, ya berarti bohong dong. Kemarin meminta kami untuk bersabar menunggu. Ternyata sampai saat ini, detik ini, di manakah video tersebut? Kami dituduh itu penghasutan segala macam. Ayo rilis video itu. Jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek. Malah parah ya, bagian humasnya nantilah kita tunggu seminggu lagi saya datang dari Sumatera. Ini ya nggak apa-apa lah ongkos sendiri. Yang penting datang kita cari kebenaran. Kita tunggu aja bagian humas menghubungi saya sudah kasih nomor HP-nya. Menyita dokumen. Mungkin yang berkaitan karena banyak dari alumni yang bekerja. Kemarin dokumen apa yang disita lagi? Kementerian itu yang dokumen yang di perpustakaan itu yang pernyataan daripada karyawan situ di mana di Perkes tahun 80 menyampaikan diambil sama penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap Kehutanan Indonesia. Mungkin basahnya diamankan bukan disita. Bergerak itu berlari-lari emang berkasnya diamankan. Saya bertemu dengan kalau diamankan harus lari berkasnya ya. Pencuri diamankan, pencuri supaya lari, emang lari itu kertas. Gitu ya. Bang sama kena angin gila kali itu. Jadi buat apa berkas-berkas seperti itu diamankan? Beliau cerita kepada saya. Kebohongan, bikin ketahuan pramuka kandungan tambangnya gede sekali. Dari tadi sudah ada loh ini yang menjawab di sini Dr. Rismon. Inilah saya melihat Dr. Rismon ingat katanya seperti yang membongkar kasus Watergate katanya. Watergate ya? Oh gitu. Ya katanya yang kita lakukan ini seperti lagi mau membongkar Watergate. Sologate atau Pramuka Gate? Sologate dasarnya dari Pramuka Gate. Dan dari situ. Oh gitu ya. Sama-sama gerbangnya. Tapi bukan gate. Jadi negara dengan akan jadi banyak ribuan tersangka ini. Kalau tempat terjadi
ini kenyataan itu terjadi dan memang sih dari secara ya harusnya secara fisik sebetulnya udah ada hukuman untuk Pak Jokowi. Janes mirip dikit sama Jokowi, maju terus Sentana TV. Ada di sana mirip dekat terus. pasar. harusnya ya kalau Bareskrim dan Polda itu mau fair, periksa juga dong Widodo, Anggi, Mereka David, bisa itu loh, menjadikan ya. negara kaya yang Ambil hanya dari keterangannya hutan saja. dan Pak Saya melihat Pak dari Beto hulu diminta dong keterangannya sampai hilir bagaimana itu dikerjakan ijazah secara itu detail. yang dibuat dari Pramuka Pasar Yang kita Pramuka ini tidak lakukan. Salemba, The University of Pasar Pramuka Salemba, ya kan, UPS, University of mulai dari penanaman, Pramuka Salemba, mulai dari UPS. pemeliharaan, Itu jangan cuma Kemudian saksi-saksi dipilih-pilih gitu supaya sesuai. semuanya Ya, dikerjakan pembandingnya dengan juga cara-cara skripsinya yang dipilih-pilih gitu loh. Ya, kalau pilih-pilih itu bukan lembaga Di hukum kita itu, ini, lembaga penegakan ngomong apa hukum adanya. itu. Ya kan? Saya nggak ingat. Periksa dong semuanya baik yang pro maupun Kementerian kontra untuk Kehutanan, mendapatkan kebenaran yang anggarannya berapa triliun hakiki. setiap tahun, sudah berapa Gitu. puluh triliun, jadinya apa? Kok banyak kali yang Tunjukkan nonton di pada saya hutan yang Sentana ya. jadi. Coba migrasi kalian. Like dulu dong, siapa yang belum like? Menurut saya 365 selain satu seperti hari dalam setahun. membuat hutan jadi, selain satu Wanagama, Suara saya kecil. Oke, nanti saya perbesar ya. Lagi lapar ini. 112 Saya kasih tahu hektar. ke Dr. Rizwan Jadi, rahasianya karena betul-betul suara saya menjadi besar hutan kenapa? penuh. Karena ada sebuah Kemudian juga Bukan, di karena makannya atas. 3 porsi, coy. Saya belum ke sana, jadi saya belum bisa berkomentar. Artinya apa? Sebetulnya kita ini kan bisa Oke, membangun pemirsa ya. Jadi sebuah hutan jadi seperti kesimpulannya Wanagama. begitu ya. itu sekarang Bahwa kesimpulannya pejabatnya tidak bisa ditemui dan skripsi-skripsi yang tahun 85 sangkatannya dengan Pak Jokowi Karena sudah tahun ini kita tidak bangun. ada dan Hutan-hutan tidak ada di seperti Wanagama perpustakaan ini. Fakultas Kehutanan Nanti yang kita UGM konservasi, dan versi properti digitalisasinya habis juga terus tidak akan ada. hilang kita. Jadi bagaimana publik Sehingga percaya harus lembar ada pengesahan yang skripsi menyediakan Joko Widodo sebuah sudah lazim areal khusus dengan untuk teknologi yang semodern itu. entah untuk Ya, bot, harusnya kalau memang lazim, ya tampilkan aja semua yang lembar pengesahan bangunan, skripsi entah yang lulus yang untuk sama tahun furniture, 1985 seluruh fakultas UGM. Ya bukan hanya kehutanan dan tampilkan itu di Kembali lagi, ETD, artinya, Electronic Thesis and Dissertation UGM. kita ini Ya, bisa. oke, kita tetapi tunggu tidak kabar mau dari Humas mengerjakan. UGM. Ya mungkin seminggu ini. Mohon maaf, Ya, maka saya akan datang lagi Karena yang ditemukan kalau ini dihubungi. Kalau nggak dihubungi pun saya akan datang lagi Kehutanan seminggu juga lagi teman-teman ke saya UGM. semuanya. Ya, ke Humas UGM untuk menagihnya. Kan begitu. Itu Ini cara anggaran investigasi yang ada kita. setiap tahun Siapa yang triliunan melarang? Jadi barang. Kalau kau mendanai saya ya siaplah kalau kau melarang. bisa Ini puluhan ribu ya, limper 1.000 aja ribu 5 jadi perak terus rupiah tiap aja tahun. nggak ada kau kasih uang sama aku. Berani kau melarang-larang. Sehingga kalau 20 Uang tahun uangku udah ya. jadi berapa ribu hektar. Siapa kau? Nggak usah Eh. lah kita ini kayak dulu-dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Terlalu apa? Horas. Hari ini kita mengunjungi Kita UGM, menanam ya, pohon 1 juta pohon. ya, Universitas Gajah Mada. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan. Ini yang jadi 1 juta Banyak pohon sekali kalau hal kita ekor aja ya itu. untuk meminta 1 klarifikasi. miliar mungkin hanya. Terhadap Pohon pertama adalah Kita harus ngomong apa adanya. janji dari Sekarang Profesor Wening ya, harus Wakil belak-belakan. Rektor Bidang Tapi yang paling penting Kemahasiswaan ke depan harus diperbaiki. ya, yang Kita memiliki pertemuan lahan yang sangat, pada sangat pertemuan subur 15 sekali. April 2025 Di mana-mana. ya, beliau sendiri di ruangan itu saya minta untuk menampilkan atau mempublikasikan video pertemuan tersebut ya secara terbuka di kanal YouTube UGM atau memberikannya kepada kami secara utuh sehingga kami bisa publikasikan. Ini penting ya sebenarnya untuk keterbukaan dan transparansi publik ya, publik berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM kemarin. Apakah tuduhan yang yang dilayangkan kepada kami bahwa kami menghasut dan segala macam itu sebenarnya ada. Informasi itu sebenarnya bisa dipakai oleh kepolisian. Ya. Pada pertemuan itu bagaimana kami berargumentasi kan sama-sama
sesama alumni UGM ya kan, wakil rektor, 2 wakil rektor di situ dan 1 sekretaris UGM, dan sisanya adalah yang diundang oleh pihak UGM itu salah satunya Pronojiwo ya, Saminuddin Baruritohu dan lainnya gitu. Jadi pada pertemuan di 15 April 2025 tersebut sebenarnya itu bisa membantah apa yang dilaporkan ya, tuduhan penghasutan kepada kami yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu. Mereka kan belum tahu ya isi argumentasi kami di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, tetapi langsung menyimpulkan bahwa kami menghasut. Ini kan padahal kami sama-sama keluarga alumni UGM ya, bagaimana mungkin kami menghasut ya, merendahkan sivitas akademika, sesama sivitas akademika ya Universitas Gadjah Mada. Nggak mungkin lah ya, yang melaporkan itu pun belum tentu benar-benar S1-nya di UGM ya. Kami kan, saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa itu kan murni ya, ijazah S1 UGM asli ya. Bu Tifa di kedokteran, Pak Roy Suryo dari Visipol, saya dari Fakultas Teknik UGM. Yang pertama, jadi itu penting, apalagi sudah dijanjikan oleh Profesor Wuning ya, kalau nggak dipublikasikan secara utuh di YouTube UGM, maka diberikan kepada kami dengan syarat dipublikasikan secara utuh. Nah, tetapi kan janji tersebut sampai sekarang tidak ada. Janji dari Profesor Wuning itu nggak ada sampai sekarang terrealisasi. Oleh karena itu, ya saya datang hari ini, gitu loh, untuk meminta janjinya. Jadi, kalau nggak mau merealisasikan itu berarti jangan berjanji dong. Gitu. Itu penting untuk publik. Apa-apa saja yang kami tanyakan, apa-apa saja argumentasi, apa-apa saja jawaban dari pihak Rektor UGM, kan galak sekali. Itu saya penting. Ingat galak sekali. Gitu loh. Jadi tapi sekarang saya ya jangan dibilang apalagi yang kemarin Waketum Projo bilang nggak seperti penyidik. Ya enggak. Ya saya mencari kebenaran itu. Anda ongkang-ongkang di kantormu ya terserah. Gitu loh. Anda nggak membayari saya, jangan larang saya. Ya kan? Kecuali saya karyawanmu, gitu loh. Kan? Saya tidak ada yang membayar saya siapapun. Ya hak saya gitu loh. Apalagi saya adalah bagian atau elemen resmi juga. Ya, pada saat kita lulus dari Universitas Gadjah Mada, khususnya saya waktu S1, itu kan kita diberikan nomor alumni, nomor induk alumni Kagama, gitu loh. Ya, jadi kalau mereka yang nggak kuliah UGM tapi merasa lebih penting atau merasa apa namanya dia berhak melarang-larang saya ke alma mater saya, memang siapa Anda, gitu loh. Ya, coba periksa dulu apa alumnimu ya. Nggak diterima. Jadi itulah ya hasil yang tadi ya, bahwa kami tunggu, kami tanyakan ke protokol di depan ya. Saya nggak tahu UGM punya protokol ya. Kalau dulu sih gampang sekali waktu zaman kuliah saya, gampang sekali kok kalau nggak ada kepentingan politik atau apa, oke, gampang sekali menemui pejabat UGM. Tapi sekarang kayaknya mungkin agak lain atau memang apa ya. Tapi kami tunggu tadi Wakil Rektor UGM, Profesor Wuning, dan Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM, ternyata katanya sedang dinas di luar. Gitu kalau benar ya, meskipun saya nggak terlalu percaya sih, karena yang kedua, hal itu cuma dijelaskan oleh protokol di depan, nggak ada bukti kan ya. Jadi itulah jawaban dari protokol di depan, di Balerung itu, tempat kita dulu sering nongkrong-nongkrong, selonjoran gitu kan, untuk mendiskusikan kalau ada kepanitiaan apapun di mahasiswa. Dulu ya rapatnya di situ. Karena beda ya situasinya dengan apa namanya mahasiswa sekarang, mungkin apa namanya membuat apapun pekerjaannya itu di kafe. Kalau kami kan dulu nggak ada kafe ya, nggak ada duit. Jadi apapun kepanitiaan saat itu nongkrongnya di Balerung itu, di lantai itu duduk gitu langsung, dan itu dulu bersih sekali ya. Nah, kami tunggu ya, ya sekitar 1 sampai 2 jam
ya, termasuk kami ke Humas, diarahkan ke Humas, bagian Humas. Tetapi katanya apa itu Bu Nia atau apa ya, koordinator Humas UGM itu, kami tunggu sekitar 1 jam di situ, katanya dalam perjalanan kata protokolnya tadi. Tapi ternyata kami tunggu-tunggu, ternyata nggak ada juga, gitu loh, nggak ada atau nggak berani menjumpai, kita nggak tahu ya. Iya kan? Terus kami tunggu dan akhirnya diterima oleh salah satu staf Humas UGM yang nggak mau direkam, padahal dia bagian Humas. Katanya pribadi, hak saya untuk tidak direkam. Saya bingung. Bekerja di Humas UGM tapi tidak mau menampilkan wajahnya, padahal Humas. Kenapa? Ya siapapun ya berhak ya, publik siapapun berhak dong datang ke Humas UGM, karena UGM kan bukan perusahaan swasta. UGM itu adalah sebuah universitas yang dibiayai rakyat, pajak rakyat dari Sabang sampai Merauke, tapi Humasnya tak mau. Ya, bagian hubungan masyarakat, ya, Humas UGM tidak mau direkam untuk memberikan jawaban di manakah koordinatornya, apa jawabannya, itu tidak mau, katanya pribadi. Bayangkan itu. Itulah kualitas Humas UGM. Ya, namanya tadi Andra siapa gitu loh. Ya, bayangkan itu. Humas UGM tidak mau memberikan jawaban. Ya, padahal tadi ada sebuah apa namanya wartawan apa namanya yang mendokumentasikan, nanti kalian apa dapatkan juga itu dari stasiun swasta besar ya, apa saya sebutkan aja, itu akan tayang hari Senin gitu. Jadi yang bersama saya itu bukan hanya Sentana TV tapi sebuah stasiun swasta TV besar ya. Dan jawabannya sama gitu loh. Jadi itu jawabannya bahwa mereka nggak mau direkam. Bayangkan Humas ya harusnya memberikan keterangan resmi dari UGM atau rektor UGM atau UGM, tapi justru tidak mau direkam gitu loh. Siapa yang memberikan statement tersebut? Dan kita tunggu, katanya dalam perjalanan ya, kita tunggu koordinator Humas UGM yang bernama Bu Nia tersebut, katanya dalam perjalanan yang diinfokan oleh koordinator apa namanya protokol UGM di apa itu di bagian depan Balai Rum UGM itu, katanya dalam perjalanan, tapi nggak nyampe juga, sudah 1,5 jam kita tunggu dan katanya ada dinas luar gitu loh. Kan bingung kita ya, bingung gitu loh ya. Banyak orang kenapa nggak datang ke UGM saja? Sudah saya penuhi, saya datang ke UGM gitu loh. Alma mater saya. Banyak kan para ternak Mulyono itu buzzer. Tanyakan ke UGM. Sudah saya datang gitu. Makanya tadi saya minta nomor pribadinya, nomor apa yang bisa dihubungi ya. Itu nomor pribadi, katanya nggak mau. Ya sudah saya kasih nomor saya. UGM tersebut. Coba kita tunggu. 1 minggu ini saya akan datang lagi. Ya, saya akan datang lagi kepada wakil rektor UGM, terutama kalau bisa rektor UGM, Profesor Ova Emilia. Banyak hal yang mau saya tanyakan, terutama janji untuk merilis video tersebut supaya publik tahu, ya, publik tahu apakah ada dokumen apapun yang ditunjukkan kepada kami. Nggak ada, gitu loh. Nggak ada dokumen apapun ditunjukkan kepada kami, kosong. Saat 15 April tersebut, apakah ada kami menghasut di situ sesuai dengan tuduhan dari Pradi Bersatu? Nggak ada, gitu loh. Mana yang jadi 1 juta pohon paling tidak ya, nggak ada. Makanya mungkin hanya ya 6 pohon saja yang tumbuh. Supaya statement saya itu terverifikasi atau terbantah, ya rilis saja video tersebut. Yang penting ke depan harus diperbaiki. Ya kan, kalau yang ada di YouTube saya itu kan dari seseorang yang menyusup masuk. Karena ketika saya tanyakan di akhir sesi ini, yang merekam ini siapa ya? Saya tanyakan kepada wakil rektor, internal UGM, gitu loh. Yang merekam itu internal UGM dan apa namanya konten kreator lain tidak dibolehkan masuk ke ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Kenapa nggak terbuka gitu loh?
Nah inilah kan ketertutupan dari UGM ini menjadi masalah juga gitu loh. Ya kan? Padahal ini harusnya kalau benar Pak Jokowi adalah alumni UGM, harusnya UGM dengan sangat bangga membuka diri seluas-luasnya terhadap dokumen apapun yang berkaitan dengan Pak Jokowi gitu loh. Ya kan? Bangga, bahkan ditaruh di Balairung itu ijazahnya itu. Ini kan seperti sembunyi-sembunyi ya kan? Bahwa video itu yang katanya dirilis utuh atau diberikan kepada kami secara utuh, itu nggak ada sampai saat ini. Profesor Wuning bagaimana ini? Kok statement Anda kok tidak bisa ya dipegang kata-katanya? Anda wakil rektor bidang kemahasiswaan, harusnya prosedur dari apa itu semua aturan itu Anda baca, peraturan lama juga Anda baca bagaimana gitu loh. Seorang yang mendaftarkan diri sarjana muda tingkat studinya tahun 1980 kok bisa sarjana, kok bisa menulis skripsi, kok bisa melaksanakan KKN, kan gitu. Karena di situ yang seperti tampilkan di Dirtipidum itu ada loh peraturan di situ, jika dalam 2 tahun itu akan diminta untuk mengundurkan diri secara secara sukarela. Di situ ada itu peraturan, nanti saya tunjukkan di laptop ya kalau saya perlu laptop. Jadi kalau 2 tahun ya IPK-nya lebih kecil ya, lebih kecil dari 2 dan lainnya, itu diminta mengundurkan diri begitu loh ya. Jadi dulu seleksinya ketat, sampai zaman saya saja aturan itu tetap berlaku ya, dalam 2 tahun kalau IPK-nya lebih kurang dari 2, maka ada beberapa teman saya ya, angkatan 94 teknik elektro UGM itu ini diminta untuk 2 pilihan ya. Waktu zaman saya sudah lebih baik. Pertama mengundurkan diri atau drop out. Yang kedua itu diminta pindah ke swasta, dikasih transkrip nilai yang sudah dia capai. Ada 2 pilihan kalau kami dalam 4 semester. Kalau IPK-nya kurang dari 2, maka ada 2 opsi bagi dia, mengundurkan diri atau drop out. Yang kedua itu diminta pindah ke swasta, tetapi dikasih transkrip nilai supaya dia bisa melanjutkan di swasta. Itu yang terjadi zaman saya gitu. Dan zaman dulu itu memang seketat itu. Dosen memberikan nilai itu sangat-sangat ya, kalau kita bilang itu sangat-sangat minimalis gitulah ya, bahasa saya minimalis. Untuk mendapatkan nilai B itu susah zaman itu. Saya masih ingat galak sekali ya. Tapi sekarang saya melihat kenapa yang ditampilkan oleh Dirtipidum adalah registrasi cuma sampai 9 tahun akademik 1981 1982. Kemana yang registrasi 83 84 85? Kenapa hanya 2 tahun? Apakah drop out ya atau tidak? Kan itu yang perlu saya tanyakan gitu loh kepada wakil rektor Profesor Wuning gitu loh. Iya kan? Jadi jangan menghindar ya, saya positif thinking saja lah ya. Koordinator Humas UGM itu memang sedang tugas luar, meskipun kita tanya tugas luarnya di mana juga nggak diberitahu. Begitu juga dengan Profesor Wuning, katanya ada tamu dari Kemenristek, Saintek ya. Ya kita tunggu lah. Tapi saya juga ingin berjumpa langsung karena itu kan janji ya, janji dari Profesor Wuning sendiri, dari mulutnya sendiri, bahwa dia akan memberikan video utuh itu atau merilis secara utuh video pertemuan 15 April 2025 yang lalu. Ya saya akan datang. Saya sudah serahkan tadi nomor pribadi saya. Ya kan? Kalau kapan sempatnya saya akan datang lagi ke UGM gitu. Dan saya akan datang lagi, terus saya akan datang gitu loh. Ya. Dan saya akan kontenkan gitu loh. Kalau memang tertulis ya sudah, nanti saya email ya, info@ugm.ac.id ya sudah, saya buat aja nanti suratnya resmi. Yang kedua, meskipun sebenarnya kalau memang nggak ada yang perlu ditutupi ya, saya kan alumni UGM juga. Nomor pribadi saya sudah ada, saya kasih ya, informal aja lah ya kan, enak. Pak, Profesor Wuning adanya hari ini jam segini, silakan datang. Ya sudah, saya akan datang.
gitu loh. Penglihatan ya. Helikopter saya juga akan tanya bagaimana pendapat UGM terhadap kesaksian dari Pak Beator Suryadi, ya, bahwa ada tim Solo bernama David, Anggit, dan siapa itu Widodo, ya, mereka lah tim Solo yang membuat di Pasar Pramuka. Itu juga kita tanyakan terus bantahan atau sangkalan dari Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Itu akan saya tanyakan juga tanggapan dari Profesor Wening atau Profesor Ova Emilia gitu loh. Jadi tetapi justru di sana yang ya, karena UGM ini adalah lembaga akademik yang dibiayai rakyat, bahwa keringat kita masing-masing itu pun itu membiayai UGM, ya, pembayar pajak dari Sabang sampai Merauke, ya kita punya hak publik lah kan, gitu, ya. Tidak ada orang yang melarang kita untuk mendatangi UGM karena dibiayai oleh publik, dibiayai oleh keringat kita semua, gitu loh. UGM itu. UGM itu kita biayai, gitu loh. Lewat keringat kita, pajak kita, gitu loh. Kita beli apapun di Indomaret atau di lainnya, minimarket lainnya, ya kita bayar pajak itu, PPN itu. Bisa ya. Menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja. Saya melihat dari hulu, ternak ngumpul aja ya. Memangnya kalau live kalian nggak laku ya? Alah, mau mencari kebenaran kok kalian gitu ya. Saya sedih sekali dengan orang-orang yang dibayar untuk berkomentar betapa rendahnya ya hidup kalian. Ya, saya saja biaya sendiri untuk cari kebenaran, kalian dibayar untuk mendistorsi kebenaran itu, kasihan. Ya. Jadi itulah ya rekan-rekan ya, bahwa nanti akan saya akan datangi lagi gitu loh. Saya akan menuju hari ini menuju tempat lain ya, dan mungkin minggu depan saya akan tunggu ya, saya akan tunggu, atau kalau saya pulang kampung dulu saya akan datang lagi, saya akan datang lagi ke UGM gitu loh. Yang buat hutan jadi selain satu, saya akan datang lagi ke Humas UGM, saya akan datang lagi ke Wakil Rektor maupun Rektor UGM. 12 hektar jadi dan betul-betul menjadi hutan penuh. Kemudian juga di Getas, saya belum ke sana, jadi saya harusnya kalau benar ya Joko Widodo itu lulusan UGM, harusnya nggak seperti ini ya, apanya mencari kebenaran itu. Tadi juga kami sempat ya, meskipun nggak saya rekam ya. Tadi sempat juga saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Di sana kami tanya, ada nggak skripsi tahun 19 yang lulus tahun 1985? Katanya sudah disita atau di apalah dibilang. Tanyakan ke Humas UGM gitu loh. Balik lagi kami dipimpong dari Humas UGM ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, setelah itu dipimpong lagi ke Humas UGM. Padahal harusnya skripsi itu kan bisa dilihat oleh publik ya. Skripsi tahun kelulusan yang sama lah ya, tahun 1985, harusnya kan itu terbuka bagi publik ya. Kita ingin melihat juga teknologi yang digunakan pada lembar-lembar pengesahan skripsi tahun itu bagaimana, kan gitu kan. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu ya 1.000 2.000, tapi jadi itu setiap tahun. Sehingga kalau 20 tahun itu sudah jadi berapa ribu hektar gitu. Nggak usah lah kita ini kayak dulu-dulu terlalu gitu ya. Jadi kalau dibilang datang aja bang ke UGM, lihat skripsinya, nggak ada, udah diamankan gitu loh. Yang tahun 1985 nggak ada. Kalaupun ada ya sudah diamankan mereka, dan kita diarahkan ke Humas UGM gitu loh. Padahal nggak berkaitan dengan skripsinya Pak Joko Widodo, cuma satu yang tahun kelulusan 1985 pun sudah nggak ada gitu loh.
di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, sementara yang di ETD nggak ada. Cuma punyanya Pak Jokowi di ETD Electronic Thesis and Dissertation gitu loh. Iya kan? Jadi nggak ada gitu sebagai bahan perbandingan. Padahal dibilang Dr. Sigit Sunarta, bandingkan dulu lah dengan yang tahun-tahun sebelumnya, jangan ngambil kesimpulan prematur. Ya tunjukkan aja kalau begitu di ETD UGM gitu loh, supaya terbuka, publik juga bisa melihat. Gitu saudara-saudara semua ya. Jadi kita harus berusaha. Saya akan datang lagi, ya kan, datang lagi, nggak mau putus asa saya. Itu kan alma mater saya ya, saya juga berhak mengunjungi UGM ya, karena UGM itu pun bukan milik dari rektor dan wakil rektor, itu milik rakyat kok ya. Kita berhak untuk mengunjungi UGM, apalagi saya alumni UGM, kecuali data saya sudah dihapus. Iya kan? Jadi itulah saudara-saudara apanya, mencari kebenaran itu susah ya di Indonesia ini. Kita seperti terbentur tembok bahwa mereka punya hak juga untuk menghindar mungkin ya. Dalam persepsi mereka, ya mereka punya hak juga untuk menghindar karena mereka pejabat UGM gitu loh. Kita lihat aja ya. Saya akan live-kan terus ketika saya ke UGM lagi. Kita akan lihat responnya, apakah masih yang sama ketika kita datang nanti lagi, apakah alasannya masih dinas luar terus ya, dinas luar terus, atau memang terus terang aja nggak mau berjumpa kan, nggak mau dijumpa, ya udah selesai sampai di situ. Kalau memang nggak mau kan, kalau pihak UGM baik rektor maupun wakil rektor UGM juga nggak mau dijumpa, ya sudah. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Minta mas poin, Cekudi. Tahu asal tutup cok. Bentar. Iya. Beliau ya begitulah. Teman-teman ada pertanyaan? Coba piring apa? Bimbing saya. Seingat saya galak sekali. Banyak pertanyaan ya. Kalau termul saya skip aja, nanti dihapus oleh admin saya di masih ingat galak sekali. Tepian dan Danau Toba itu. Saya lagi nongkrong-nongkrong mungkin dia, atau lagi sambil berternak kerbau. Marmahan. Saya nggak tahu yang berupa saya atau yang berupa Pak Kasmujo. Termul. Tapi sekali lagi agar dihapus itu supaya jangan cari makan di apa saya. Karena bimbingan Bapak itulah saudara-saudaraku. Susah kan? Atau kalau kalian nggak percaya ya coba kalian buktikan sendiri ya. Kemarin juga waktu ke perpustakaan Jogja Library Center di Malioboro juga ternyata satu bundel itu bulan Juli, Agustus, September ya, tahun 1980 juga sudah diamankan oleh UGM dan Bareskrim. Jadi memang begitu, nggak tahu ya kenapa nggak dikembalikan lagi. Ya, ini juga skripsi tahun yang sama 1985, lulusnya juga sudah tidak ada, digitalisasi juga tidak ada. Diterimanya jadi presiden. Itulah. Pak Syarudi, satu negara kalau dipimpin oleh orang yang berijazah palsu, maka Indonesia kayak gini. Iya, ya kalau memang ijazah palsu, mana yang asli? Maksud saya kalau aslinya cuma SMP, SMA, SMA,
misalnya BSC ya BSC gitu loh. Jangan Kan gitu. di situ. Ya. Dan sampai saat ini juga tidak ada bantahan Pak Jokowi kan terkait statement dari Pak Kasmujo, ya kan? Dari pihak pengacara Jokowi pun tidak ada bantahan itu terhadap statement Pak Kasmujo bahwa beliau bukan pembimbing skripsi dan bukan pula pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu kan nggak ada itu. Cuma paling dibilang, Rismon nggak sopan, bla bla bla. Apa nggak sopan begitu? Kami aja canda-canda sama Bu Kasmujo, ketawa-ketawa kok. Penglihatan helikopter saya. Terus ada juga narasi bahwa itu bukan rumahnya Pak Kasmujo, Rismon menipu segala macam. Itu jelas rumah Pak Kasmujo. Rumah yang sama dikunjungi oleh Pak Jokowi sebelumnya, sebelum dia mengkoreksi bahwa Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsinya seperti dipersepsikan publik pada videonya bersama Pak Kasmujo tahun 2017 di UGM. Dan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, begitu koreksi dari Pak Jokowi kan? Itu rumah yang sama, cuma yang dikunjungi Pak Jokowi dari depan, kami juga sempat dari depan, tapi tidak ada no respon, tidak ada tanggapan. Terus saya ke bagian samping, ya tempat di sisi dari Selokan Mataram. Ya, jadi tidak ada itu live, tidak ada edit segala macam, dan saya tidak menduga juga jawaban dari Pak Kasmujo itu seperti itu. Tidak ada perencanaan sama sekali saya bisa bertemu dengan Pak Kasmujo, dan tidak ada dugaan sama sekali Pak Kasmujo akan menjawab seperti itu. Nggak ada. Gitu. Pasrah saja, yang penting kalau bisa ketemu, kalau enggak ya sudah. Ya itulah memang investigasi di lapangan, mana bisa kita harapkan apapun. Ya. Bagi mereka para jurnalis yang biasa lapangan, ya tentu memahami ya. Kalau justru jawabannya diatur-atur, itu bukan jurnalisme itu. Itu adalah drama ya, yang narasinya sudah dibuat. Nah, itu tidak bisa disanggah oleh relawan Jokowi maupun pengacara Jokowi ya, jawaban dari, padahal di dalam sebuah dialog atau debat di stasiun TV swasta itu kan Yakub Hasibun mengatakan benar, memang dari awal Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Tunjukkan pada saya. Itu statementnya. Mungkin setelah mendengar koreksi dari Pak Jokowi atau mendengar langsung dari Pak Jokowi. Ya, tetapi ya itu dibantah kan, dibantah oleh Pak Kasmujo statement itu, dan tidak berani klarifikasi sampai sekarang. Makanya ya, jadi betul menjadi apa yang kalian dengar dari klien kalian itu belum tentu benar sepenuhnya. Ya, saya belum kesana, jadi saya gitu belum bisa berkomentar. Pengacara itu kan nggak bisa harusnya menelan bulat-bulat keterangan dari kliennya hanya karena dibayar kan? Kan nggak boleh, harus bukti material katanya. Sebetulnya ada komentar dari pihak tim, rumahmu udah dikasih jabatan direktur, imbalan pakai fotonya buat ijazah. Karena kalau ini tidak kita ya bisa jadi kan? Kita kan nggak tahu ya. Kemarin dari waktu off air atau on air itu ya dengan Pak Usman, bahwa ya KPU verifikasinya sangat sederhana kok, nggak apa gitu ya, ada keterangan tertulis ya sudah selesai gitu loh. Jadi bukan membuktikan bahwa itu didapatkan secara sah dan legal ijazah itu, mereka nggak tahu itu. Kembali lagi terkait kunjungan kemarin, apakah Bang Rismon kita ini bisa tetapi tidak mau mengerjakan cerita dari Pak Usman? Maaf. Oh, dari keterangan Pak Usman ya, kita cuma bersilaturahmi aja, nggak ada narasi atau drama yang yang dipersiapkan ya, nggak ada itu. Ya infonya kan dari para
aktivis pergerakan di Solo yang mengetahui pada saat pencalonan Pak Jokowi sebagai wali kota itu bagaimana. Nah, beliau kan sesepuh PAN ya, Partai Amanat Nasional di Solo. Ternyata sebelum dicalonkan oleh PDIP ya, itu PAN dulu gitu loh yang dekat dengan Pak Jokowi menurut Pak Usman itu kan. Iya kan? Nah, Pak Jokowi ini bukan kader PDIP katanya, ya cuma pengusaha kayu lah, orang kaya di Solo sana, gitu kan? Jadi bukan kader PDIP sebenarnya, gitu loh. Nah, itulah ceritanya beliau, gitu loh. Mulai dari PAN pindah ke PKS, akhirnya ke PDIP. Nah, di situ kan kita tanyakan, sempat nggak pada saat pencalonan wali kota itu, sempat nggak melihat ijazah yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wali kota? Enggak. Ya itu aja jawabannya. Kalau enggak, ya enggak aja kan gitu. Karena Pak Usman mengatakan bahwa saya tidak mau memfitnah. Apa yang saya ketahui dan saya lihat, apa yang saya dengar, itu aja yang dia diungkapkan, yaitu as it is. Ya, jadi tidak melihat ijazah yang dipakai ketika mencalonkan diri sebagai wali kota. Saya tanyakan apakah doktorandus atau insinyur, beliau juga nggak tahu. Itulah jawabannya, ya, bukan ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi. Nah, kaitannya dengan keterangan bahwa menurut Pak Usman adalah Pak Jokowi adalah keturunan keluarga PKI, ya itu juga nggak dipersiapkan. Kami juga dengan Pak Michael juga kaget, ya, kaget dengan jawaban itu, gitu loh. Jadi ya mengalir aja begitu, ya. Dan beliau berani mempertanggungjawabkan itu, Pak Usman Amiruddin, ya. Banyak, dan Pak Usman ini banyak orang mengenalnya di Solo. Jadi bukan orang sembarangan ya. Sesepuh, sejarawan, dan penulis buku, dan sesepuh Partai Amanat Nasional di Solo. Pada zaman reformasi besar Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Pak Amin Rais, ya kan, hampir imbang lah dengan PDIP saat itu. Jadi itulah jawabannya, ya, bahwa Pak Jokowi katanya lahirnya di Boyolali. Padahal di lokasi ijazah. Sebenarnya kan kalau keturunan PKI kan memang boleh memilih dan dipilih kan, itu kan keputusan MK katanya tahun 2003 ya. Sudah diputuskan oleh MK bahwa ex PKI dan keturunan PKI itu berhak untuk dipilih dan memilih, jadi nggak masalah. Bahkan ada Ripka Citaning itu bangga jadi keturunan PKI juga boleh kan, gitu. Cuma kan ya kalau memang keturunan PKI ya harusnya kan publik harus tahu gitu loh, supaya dia bisa lebih mendapatkan pertimbangan yang utuh sebelum memilih presiden. Pada saat itu calon presiden ya kan, publik kan harus tahu itu, gitu. Dan tidak melanggar aturan. Misalnya pun benar-benar keturunan PKI, ke depan Pak Kasmujo, ya nggak apa-apa mencalonkan diri sebagai presiden, gitu loh. Tapi kan publik harus tahu sebelum dia pilih siapa kan, karena calon presiden yang kita pilih. Beliau gitulah saudara-saudara, kesimpulan dari kunjungan kita hari ini ke UGM dan kemarin di Solo, berjumpa dengan Pak Usman Amiruddin. Itulah hasilnya. Dan meskipun tidak mendapatkan atau tidak bisa berjumpa kepada para pejabat UGM, ya baik humas, ya koordinator humas UGM pun tidak bisa kita jumpai karena dinas luar. Dan Profesor Wening katanya ada kunjungan Kementerian Saintek, ya, karena saya berkepentingan untuk berjumpa Profesor Wening, mengingat janjinya akan merilis video pertemuan 15 April 2025 itu, ya. Jadi kita tunggu aja. Saya sudah kasih nomor HP, ya. Kalaupun satu minggu ini nggak direspon, ya saya akan datang lagi, gitu loh. Saya kontenkan lagi
bagaimana tanggapan UGM? Kan sekarang zaman keterbukaan. Dan UGM adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik, ya, yang harusnya terbuka terhadap proses akademik, apalagi seseorang yang diklaim atau yang diyakini sebagai alumninya yang menjadi presiden itu, harusnya kan terbuka aja, gitu loh. Ya, saya akan datang lagi, saya nggak bakal menyerah. Kenapa? UGM itu milik rakyat kok. Rektor, wakil rektor bisa berganti, tetapi UGM harus tetap ada dan milik rakyat. Itu yang paling penting, saudara. Ya, kita yang membiayai UGM. Biarkanlah ternak Mulyono menggonggong, ya kan? Peternaknya tetap berlalu, ternaknya menggonggong, kan gitu. Yang kedua, kita akan pindah kota ini, ya. Kita akan keluar kota Jogja, pindah kota ke sebuah tempat, ya, yang koordinatnya agak jauh ini. Tapi masih di bumi lah, ya kan. Belum bisa ke bulan atau ke Mars. Tapi kalau ke Mars ada Ben, ya bisa lah ketemu ke Mars ada Ben. Jadi saya bertemu dengan. Apa pertanyaan lagi sebelum kita tutup ini? Ada komentar. Kita baca dari saudara Al Iqbal, mantap Bang Desmond. Bangsa Indonesia berterima kasih atas kandungan tambangnya gede sekali. Ada juga nih dari Abdul Channel, semangat. Gas minyak katanya ini saya akan nanya dengerin. Dan tambang itu banyak. Tetapi justru di sana yang dikembangkan adalah dari Syari, hutannya. Ajar terus Bang. Dan dari situlah tiba-tiba menyeberang, ya. Negara dengan income per kapita yang sangat. Aksa Bilal Nasution. Aksa Bilal Nasution, Mbak, alat kita, ya. Negara-negara di Skandinavia, income-nya sangat tinggi semua. Ada di sana ada keterbatasan lahan. Burung dara di pasar pramuka katanya. Beli burung dara di pasar pramuka. Oke, nanti kalau sempat kita bisa ke pasar pramuka, ya. Kayak mana sih pasar pramuka itu? Saya sendiri pun nggak tahu di mana itu pasar pramuka di Jakarta. Salemba pun saya nggak tahu. Matraman pun saya nggak. Yang kita ini tidak tahu. Ya nanti kalau ke Jakarta ya modal GPS aja lah, Google Maps. Ada juga dari Case 31, milik rakyat, berarti semua boleh dong kuliah di UGM. Dari penanaman. Bukan milik rakyat artinya apa? Gajinya operasionalnya itu dari pajak kita. Pajak kita yang membiayain operasional, gaji para dosen-dosennya kan PNS, ASN. Itu dari mana gajinya? Gaji para dosen itu, karyawan itu kan semua pajak kita, rakyat semua. Itu kan milik rakyat dong itu, kecuali dijadikan swasta, dijual ke swasta kan. Triliun. Jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Ada juga. Nah nanti pasar pramuka supaya ada ilustrasi kalau kami ke Jakarta kami akan liput, ya. Pasar pramuka itu gimana sih? Apakah masih ada kios-kios yang bisa membuat ijazah? Katanya pernah kebakaran tahun berapa itu? Jadi betul jadi 2023 itu 2022, ya, terbakar katanya. Tapi menurut info dari teman masih ada tersisa katanya. Artinya 2 atau 3 kios. Ada nih dari Garut, Aisyah Fadila, dari hutan Temu Sofyan Effendi, Bang Reis, siapa tahu ada info yang bagus. Profesor Sofyan Effendi. Iya. Oke, kita akan usahakan, ya. Semoga beliau bersedia, gitu, ya kan? Kalau saya sih oke-oke aja, semua akan saya tampung, kan gitu. Bukan bernarasi langsung melarang-larang orang. Ada pengacaranya itu lagi mengancam-ngancam. Salam dari Makassar, Bang. Memang ini sekarang di akhir zaman penuh dengan kebohongan.
bangunan. Apalagi kalau pemimpin tertinggi Indonesia. Waduh, kalau sampai meskipun saya surprise banget ya, terkejut kalau benar-benar itu dari Pasar Pramuka, aduh nggak tahu lagi lah aku. Aduh, ngeri-ngeri. Gimana dengan UGM ya seperti itu? Maaf. Kalau nanti itu terbukti dari Pramuka, UGM bagaimana? Di Kementerian Kehutanan Ya nggak tahu ya, gimana. Ya harus minta maaf lah. Mencabut itu statementnya Rektor of Emilia yang meyakini ya kan. Ya harus dicabut lah, kalau enggak ya bahaya, itu parah. Makanya kalau polisi ingin mencari kebenaran dua sisi, kebenaran yang hakiki, ya diperiksa dong, diambil keterangan dari dua sisi gitu loh, bukan hanya dari yang pro Jokowi gitu loh kan. David, Anggit, Widodo itu diambil keterangannya. Begitu juga dengan orang-orang yang mengetahuinya tentang pembuatan ijazah di Pasar Pramuka itu, gitu loh. Udah Ibu Ratna aja, coba kayak efek seru di bank, dia pasti tahu. 1 miliar mungkin. Bareng Jokowi. Efek Rudi ya. Pak efek Rudi yang wakil. Oh, wakil wali kota Solo. pasangannya Pak Jokowi. Oh, ya kalau nanti punya nomor kontaknya ya bisa dong. Cuma kan saya nggak punya nomor kontaknya para politisi itu, karena saya bukan politisi PDIP, PAN atau yang lainnya ya. Saya tanpa apolitik saya. Yang akan ditanam saat ini adalah cendana Santalun Album. Oh, 2024 terbakar Pasar Pramuka, nanti kita cek lagi, ya kan? Karena mengandung bahan minyak wangi. Ya harusnya diambil dong keterangan. Makanya ya untuk mendapatkan kepercayaan publik, uji kertas itu, lembar ijazahnya dan lembar pengesahan skripsinya di 3 tempat berbeda, di TNI bisa, di BRIN bisa, ya, BPPT itu yang sudah diintegrasikan ke dalam BIN, mereka punya advance teknologi juga untuk menganalisa itu. Coba libatkan itu tiga-tiga, mereka jauh lebih pakar ya di bidang itu, jauh lebih advance daripada yang di Bareskrim. Apanya, ahli-ahlinya juga jauh lebih advance, jauh lebih karena lembaga riset langsung gitu kan. Kalau seperti yang dibilang ada komentar tadi, di Indonesia ini udah penuh takut, ada di YouTube tadi. Sudah takut. Orang Indonesia itu jarang yang berani. Orang Indonesia jarang berani karena sudah dikungkung ya 10 tahun ini. Jadi mentalitas pengecut itu sudah masuk dalam DNA. Ditakut-takuti terus. Memang mereka menjual rasa takut itu. Harusnya kan seperti yang dilakukan dulu untuk kasus Cinta Wongso, harusnya eksperimen ya, dibuat dulu dia palsu, misalkan ini sekarang dari sebuah jasa dicoba tes pakai kimia. Orang kimia harusnya bicara ya. Iya, orang kimia harusnya yang berbicara. Orang, makanya aku bilang ahli fisika dan kimia gitu loh. Bahan lain misalnya, bukan nggak salah ya. Ya kalau lembar pengesahan skripsinya itu di hasil reproduksi, ya sudah, jasanya itu pasti palsu. Udah itu aja. Satu saja itu. Bahan ujinya lembar pengesahan skripsinya itu sudah hasil reproduksi bukan tahun 85. Ya sudah selesai itu. Apalagi yang mau diapakan? Diributkan. Jadi saya bertemu dengan itis as itis. Karena nggak ada bantahan dari pihak Jokowi terkait lembar pengesahan skripsi itu, baik dari relawan Jokowi ya maupun dari pihak pengacara. Ya, lembar mereka akan bilang dulu jasa, sekarang skripsi, besok KKN, besok transkrip nilai. Padahal itu satu kesatuan proses akademik. Tapi itulah mereka menggiring itu, seolah-olah kita bergeser. Padahal itu satu kesatuan proses akademik. Dan menyesatkan masyarakat. Iya, dan itu penyesatan publik. Kok bergeser? Masih tentang kuliah di UGM loh, gitu loh. Satu kesatuan, nggak bisa itu terpecah belah.
dipisahkan. Mana ada ijazah tanpa skripsi? Bang, mereka memanfaatkan kondisi SDM kita yang 78% menguasai. Ada di sana. Iya, gitu loh. Jadi yang 78 IQ yang 78 tadi kan kena. Gitu. Iya. Kenapa mereka bisa menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja? Saya melihat dari hulu sampai hilir itu dikerjakan secara detail. Yang kita ini tidak lakukan. Mulai dari penanaman, Pertamax 300. mulai dari pemeliharaan, kemudian di penebangan, semuanya dikerjakan dengan cara-cara manajemen yang sangat detail sekali. Suaranya kurang Di nyaring, kita Bang. ini, saya ngomong apa? Kurang nyaring, ya sabar ya. Karena kita juga YouTuber amatirnya. Beli alat. Jadi kita nggak berharap dari YouTube ini ya. Saya ingin kerja nulis kok sebenarnya. Setelah kasus ini ya, paling kalau YouTuber kembali lagi untuk edukasi, ya. Belajar mengajarin anak-anak untuk matematika gitu, itu papan tulis gitu. Saya lebih menyenangkan itu. Kalau kasus ini sudah selesai tuntas, maka kalaupun saya jadi YouTuber, lebih baik saya mengajar itu di papan tulis, enak kali itu ya kan. Papan tulis saya terangkan matematika, fisika yang saya tahu mulai dari dasar sampai advance gitu kan. Itu aja saya paling jadinya kalau supaya berguna kan. Ini ada ungkapan kekecewaan dari atas nama Sinar Luki, mungkin mewakili yang lain. BEM UGM banci pakai rok aja kalian. Gede sekali. Pakai nota? Nggak usah, Pak. Kalau mau sekalian saya tekanan itu kan bisa dijual. Hutan-hutan seperti warna damai. Nanti hutan konservasi. Ungkapan kekesalan. Iya ya. Nggak tahu sih ya kenapa seperti ini. Apa rupanya? Apa takut mungkin ya? Nanti nggak bisa lulus mungkin. Apalagi ada apa katanya? Syarat cari kerja kelakuan baik atau apa? Nanti nggak dikasih dia surat kelakuan baik. Harusnya itu ditiadakan kalau benar itu ada. Artinya, iya. Kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. Oh gitu ya? Maaf. Oh, sejumlah anak muda mengaku harus itu ya. Teman-teman saya semuanya. Ya. Tapi itulah saudara-saudara, apalagi komentar yang berguna lah. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu ya 1.000-2.000 tapi jadi itu setiap tahun. Sehingga kalau 20 tahun banyak yang memberi semangat. Hore gitu ya. Oh ada tadi dari Meme komentarnya yang di apa KNC Channel itu. Ada tentang profesor. 1 miliar. Udah pernah sih, Bang. KNC gimana? Sudah di take over lagi? Tinggal lapor ke ini sih bagian apanya IT-nya Google. Udah appeal ya kan? Balik lagi tuh. Di take down kah? Iya katanya. Menurut salah satu komentar ya. 1 miliar mungkin ada. Udah pulih. Pohon aja yang mudah-mudahan sudah pulih, belum saya periksa ya. Harus ngomong apa adanya. Sekarang udah harus Bang, ketik di Google bahwa di Surakarta di Joko Jabat. Kedatangannya gelarnya bagaimana? Oh, jadi maksudnya dari atas Pak Mandake. Kita perlu ngecek dokumen-dokumen nanti untuk membuktikan apakah dia menggunakan DRS. Saya nembusnya. Itu lagi kalau kita ke sebuah sistem birokrasi, bahkan ke lembaga akademik seperti UGM aja pun, bayangkan tadi kan, ya bisa juga mereka pakai teknik menghindar meskipun hari ini belum kita simpulkan ya. Tapi kalau sudah sampai 2-3 kali kita kunjungi nggak bisa-bisa ya berarti ya bisa kita simpulkan itu teknik menghindar. Tapi kan ini baru sekali aja. Nanti kita kunjungi lagi minggu depan. Ya, masalah birokrasi ini ya begitulah ya. Nggak segampang itu saudara. Di Indonesia ini kebenaran itu mahal ya. Ada ancaman. Kita negara kita ini aduh sudah sedemikian rusak
ya di bawah rezim Jokowi ini, aduh parah semua. Hukum apa ya, hakim suap lah, jaksa kotor lah, polisi hancur lah ya. Semua sudah rusak, saudara. Dari Pak Kusdiana, sebenarnya jurusan teknologi kayu yang tidak ada itu sudah membuktikan kepalsuan ijazah. Iya, indikasi yang sangat kuat loh ya. Orang yang pernah kuliah tapi jurusannya aja salah itu kan udah nggak benar itu ya. Padahal ada 4 jurusan saat itu dan ada SK-nya menurut sejarah Fakultas Kehutanan UGM, dan nggak tahu dia salah, dia menyebutkan jurusannya. Udah gitu juga dia mengaku datang bolak-balik, dibentak, bolak-balik datang dibentak oleh Pak Kasmujo. Tetapi hal itu dibantah oleh Pak Kasmujo 8 tahun kemudian. Sekarang pertanyaannya, dia bolak-balik datang kepada siapa itu? Pak Jokowi. Coba. Di situ kan sudah rakyat sudah bisa menyimpulkan itu, publik itu. Kecuali ya ternak Mulyono ya, yang salah benar, yang penting Jokowi benar kan itu. Kalau itu udah nggak benar itu. Udah logika bengkok itu ya. Apalagi komentar sebelum kita tutup? Saya ingin menyampaikan ada juga penghargaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya saya. Salam sama istri saya, oke, saya sampaikan. Saya Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Kita harus pindah kota ini, ada yang perlu kita kerjakan terkait pekerjaan saya, ya. Ada pekerjaan terkait dengan pekerjaan saya sebagai penulis dan pekerjaan programming ya. Beliau kita pindah kota dulu. Minggu depan kita mungkin balik lagi ke Jogja. Seingat saya galak sekali. Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Bu Suprapti. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Tuti Suprapti. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Iya sih, kalau bisa deh, Mbak. Negara ini jangan lagi isinya warga negara pengecut ya. Cukup kita menjadi pengecut selama rezim Joko Widodo. Mereka mengancam-ngancam dengan rasa takut. Dia kan lihatlah itu para papanya itu ya, relawan-relawannya itu dikit-dikit ancam. Ya, lapor, ya, berani bersatu lapor, penghasutan. Mereka sendiri pun nggak ada di UGM, mereka sendiri pun nggak ada berada di ruang 109, langsung lapor penghasutan. Orang-orang kayak gitulah yang membuat rakyat menjadi takut bersuara. Tetapi rakyat kan tidak boleh takut dengan seperti itu. Ngapain takut? Yang penting kita bukan nyolong ya. Saat itu saya daftar tapi nggak diterima. Bukan mengambil hak rakyat untuk memperkaya diri seperti para maling-maling itu ya, pejabat-pejabat maling itu. Ada dari saya ikut tes tapi nggak diterima. Jaya Permana, semangat Bang. Oke, Jaya Permana. Lili, tukang kayu bikin rusuh negara. Tukang kayu, enggak lah. Ya, kalau tukang kayu berguna dong, kita apa meja apa segala macam kursi kita butuhkan. Cuma kan pada saat dia mencalonkan diri sebagai, terutama sebagai presiden, itu kan sebenarnya dari data di KPU itu kan Baris-Krim bisa meneliti itu kan apa ijazahnya, apakah sama dengan ijazah yang dipakai pada saat mencalonkan sebagai wali kota di Solo kan gitu. Ini malah hilang. Parah. Nama Putra. Alright Bang, salam dari Pasar Pramuka Pojok. Serius. Salam dari Pasar Pramuka Pojok. Wala. Ayo Mas, jelaskan dulu bagaimana membuat ijazah palsu itu. Atau saya datang nanti ya ke Pasar Pramuka. Ya. Atau nanti tim Setana atau siapa saja, atau saya lah, nanti saya buat tantangan. Ini ada ijazah saya, ijazah S1 Teknik Elektro UGM. Bisa nggak Anda buat sepersis mungkin?
Di Pak 98 berarti. Ijazah saya tahun 98. Resminya katanya Coba ini buat saya tanya, ijazah tahun 98 sama persis. Ya. Tetapi Identik justru di dengan sana ijazah yang saya tahun ditambahkan 98 UGM. Nanti saya kasih tantangan berapa biayanya, kan gitu kan? Baru saya bandingkan nanti hasilnya. Dan nanti diuji oleh Dan forensik dari kimia hanya gitu. Diuji oleh enggak lah, awam dulu. Identik sama gitu. Lalu pakai ELA. Digitalize lalu dielakan ya. Negara-negara di Skandinavia. Iya, metadata yang saya periksa, kami menerima itu ada yang bicara Pak Suparman ya. Metadatanya itu, kalau nggak salah Oktober 2014 itu file dari KR 18 Juli 1980. 18 Juli 1980. Metadatanya itu Oktober 2014 ya, nggak salah. Kebenaran sekali dengan pelantikannya Joko Widodo ya. Pilpres ya, nggak tahu kebetulan atau apa ya. Oktober kan. Itu nggak tahu itu kalau itu kesimpulannya masih prematur sih itu, tapi itulah yang ada di metadatanya. Ya, kita nggak boleh mencocok-cocokkan, tapi itulah yang as it is. Yang ada di metadata itu. Apa adanya, ya kan, 2014 gitu aja. Kita ini kan ngomong apa adanya. Sini ada dari Kopi Hitam Squad. Bang Rismon, coba ajak Pak Kamarudin Simanjuntak ke tim Anda, Bang. Pak Kamarudin. Oh iya, Bang Nelson Simanjuntak sudah gabung ya dengan tim hukum Bang Nelson Simanjuntak ya. Nanti lewat Bang Nelson juga bisa diajak Bang Kamarudin Simanjuntak ya kan, pengacara yang membongkar rekayasa kepolisian terhadap pembunuhan sadis oleh Verdi Sambo yang direkayasa oleh kepolisian Republik Indonesia sebagai tembak-menembak, ternyata pembunuhan dengan pistol Glock dari belakang leher. Ya, tidak ada tembak-menembak. Joshua berlutut membelakangi penembaknya, yaitu Eliezer, pakai Glock. Masih dari Pak Suparman deh, ini teknis ya. Bang, metadata KR online yang di Perpus Jogja kok modified-nya lebih dulu daripada created? Hutan-hutan seperti warna gamang. Nah, itulah modified lebih dari created. Sehingga harus ada yang menyediakan sendiri. Itu ya, coba nanti saya periksa lagi ya. Cek lagi ya, soalnya pas kemarin tapi difoto kan. Modified lebih tinggi ya, lebih rendah. Dari gitu nanti saya periksa lebih apa lagi. Kemarin kan ya. Yang pasti created date-nya itu 2014. Kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. Oh ya, ada dari Agustin Syaan 2005, DLS Joko Widodo 2014, Insini. Iya, kemarin ada lah ya, saya nggak bisa sebutkan namanya, beberapa orang dari tim seni pada saat Jokowi tim seniman ya, membuat karikatur ya untuk mengiklankan Jokowi tahun 2004 atau 2004 lah, wali kota. Oh ya 2005 ya, nggak tahu lah, itu pada saat mencalonkan diri itu tim seniman itu ya mengatakan mereka mengiklankan Jokowi Dr. Andus gitu loh. Tapi itu kan pengakuan ya. Ketika kami minta, katanya nanti dicari di gudang karena sudah setelah terpilih itu katanya dibuang atau terabaikan gitu ya kan. Tapi menurut dia mereka membuat animasi atau apalah gitu. Itu Dr. Andus Joko Widodo gitu loh. Itulah apanya. Apakah Joko Widodo mengambil kuliah lagi Dr. Andus double degree gitu ya, kita nggak tahu ya. Bisa jadi orang ngambil dua kuliah, kan kita nggak boleh prematur ya kan. Bisa jadi dia ingin pada saat wali kota dia Dr. Andus gitu ya kan, untuk capres insinyur.
ada Prof penting nonton GNC channel tentang melacak jurusan teknologi itu yang ada Prof Muhammad Naim. Kayaknya udah pernah tadi yang profesor yang menjelaskan jurusan-jurusan itu. Oh ya, iya jurusan teknologi KAI sudah kok saya baca itu sejarahnya nggak ada kan sampai saat ini jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada. Jurusan teknologi kayu tidak pernah ada dan pembimbingan itu juga dibantah oleh Pak Kasmujo. Itu aja kan sudah, aduh, sudah terlalu kuat ya apa itu. Sudah skakmat sebenarnya gitu loh. Ya. Bagaimana seseorang yang lulus dari kuliah itu dipertontonkan dia apa lagi itu drama 2017 itu ya di Kehutanan UGM loh, hal-hal seperti itu coba bayangkan ya. Di situ kita bisa lihat Pratikno itu tepuk tangan ya, kok bisa drama yang kemudian disangkal oleh Pak Kasmujo, drama itu ya drama kebohongan itu dipertontonkan, ditertawai oleh semua yang hadir di Fakultas Kehutanan UGM tahun 2017 itu. Padahal itu menurut Pak Kasmujo ya nggak benar dia jadi pembimbing Jokowi. Dan jurusan teknologi kayu salah. Aduh, pernah aja. Kacau ya negara ini. Kok bisa lah capresnya dulu nggak disaring dengan ketat ya, yang penting menang aja mungkin ya. Parpol-parpol ini nggak pernah menyaring untuk bagaimana Indonesia ini lebih baik, bukan, yang penting menang aja dulu. Masalah hancur Indonesia belakangan, mungkin begitu pikirannya, yang penting menang. Yang pertama saya ingin menyampaikan ya masuk gorong-gorong, yang penting menang. Janji SMK, yang penting menang. Janji tidak hutang, yang penting menang. Janji buyback Indosat, yang penting menang. Ke depan Pak Kasmujo. $1 10.000, yang penting menang. Aduh, kacau ya. Harusnya diperiksa semua track record awalnya semua ya. Pada saat parpol itu mau mencalonkan diri, mencalonkan capres, itu harusnya backgroundnya diperiksa benar gitu. Jangan asal menang, itu yang kita sesalkan ya. Harusnya harus bener ketat. Galak sekali, saya masih itu ingat galak sekali. Memeriksa siapa capresnya. Tapi sekarang saya lihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak nomor tahu. rekening Saya enggak boleh ya, kita nanti kena delik seseorang apa orang per orang tidak boleh apa menampilkan rekeningnya untuk pengumpulan dana karena itu harus izin apa itu Kemensos. Kecuali apa yang disediakan oleh apa namanya YouTube Super Thanks itu pun pajak kalau nggak salah langsung dikenai pajak 30-40% ya pajak hadiah. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan Super Thanks 10.000 pajaknya 3.000 sampai 4.000 mungkin gitu ya. Karena itu pajak hadiah masuk ke negara itu di-store oleh YouTube untuk menggaji humas itu tadi juga. Humas UGM yang katanya ini pribadi saat itu. Saya daftar tapi nggak diterima. Pribadi kerja di gedung rakyat sangat kita sesalkan ya seperti itu. Oke ya pemirsa, begitulah saya harus pindah ke luar kota, ada pekerjaan ya, ada klien katanya butuh apa namanya security consulting, jadi saya berjumpa di sebuah tempat di luar kota Jogja untuk melakukan pekerjaan dulu ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Yang kedua,